Bismillahirrahmanirrahim. Wa as Ah, inna insana fi Al-Fatihah sayang, Naila. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma aqnalna hikmataka wansyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Naila. Terima kasih sayang. Alhamdulillah waktu sudah menunjukkan pukul 8:09 ya di jam Teacher Eli. Ini sebenarnya sudah sedikit telat, tapi tidak apa-apa. Mungkin satu persatu nanti akan menyusul ya Teacher Rifai. Alhamdulillah sudah ada Teacher Rifai bersama kita. Nah, kalian lihat backgroundnya Teacher Eli. Kalau kalian baca, apa sih backgroundnya? Coba lihat. Baca, apa bacanya Andra? Ketutupan parade membaca. Parade membaca nyaring. Iya, jadi seperti siswa juga ada membaca nyaring nanti yang akan ditampilkan lewat YouTube. Nah, nanti tonton ya. Nyaring dong, teman kita kemarin kelas 1. Hari ini kelas 1. Besok kelas 2, Senin kelas 3, seperti itu dan seterusnya. Nanti kita nonton ya, nanti ada Ratu, ada Naila, nanti yang akan read aloud bercerita. Nah, khusus hari ini, Teacher Rifai juga akan melakukan read aloud di kelas kita. Teacher Rifai akan bercerita. Nah, ceritanya ini pasti akan seru banget, ya kan? Kita sudah tahu ya Teacher Rifai ini kalau bercerita itu memang luar biasa, seru. Nah, kita dengarkan ya Teacher Rifai ya. Silakan Teacher Rifai. Baik Teacher Eli, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Teacher bercerita, Teacher mau minta izin ganti background dulu ya. Karena tadi Teacher masih mencari-cari belum dapat tadi. Iya nggak apa-apa. Saking banyaknya ya Pak ya grup WA ya Teacher. Iya. Ih, Andra keren. Andra langsung mengganti. Andra ini cepet ya. Kalian, Andra dapat backgroundnya dari mana? Teacher tanya. Classroom. Dari Google Classroom. Ini artinya Andra ini selalu tanggap dengan informasi-informasi yang ada di Google Classroom. Kalian juga Teacher Eli minta ayo diganti backgroundnya dengan yang sudah Andra pakai, yang Teacher Eli pakai. Kalian bisa ambil gambarnya ini di Google Classroom. Kalian download, nanti kamu add image, ganti deh jadi virtual background. Ih, Gavin juga udah cepet nih langsung nih, luar biasa Gavin. Coba Dio, Ratu juga coba, ayo Aska juga coba, ayo. Teacher, kan aku pakai Safari, nah di Safari nggak bisa pakai background, Teacher. Oh iya, kamu pakai Safari ya? Iya ya, kamu harus ini nak, kalau mau pakai virtual background harus download Google Chrome. Tapi kamu nggak mau ya pakai Google Chrome ya Ratu ya? Iya ya nggak apa-apa. Kamera aku nge-lag kalau pakai Google Chrome. Iya betul ya sudah nggak apa-apa Ratu. Mana nih teman-temannya nih belum pada hadir nih, baru iya, ini baru 20 Teacher Eli. 20 sama teacher berdua jadi 18. Muridnya 23 sih Teacher Rifai. Ini Teacher Eli mohon maaf saya lupa nih kalau mengganti background ke titik 3 itu terus. Yes. Terusnya ke apply visual effect Teacher Rifai. Apply visual effect ya. Nah, terusnya ada tanda
plus gambar plus, nah itu diklik. Plusnya diklik ngambil dari kiriman ya. Iya di kiriman nanti. Udah deh. Terima kasih. Sama Teacher Rifai. Mudah-mudahan udah bisa ganti. Amin. Bisa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Teacher Eli. Baik anak-anak, kita akan mulai ya ceritanya. Sebenarnya Teacher Eli itu nggak bisa kalau baca buku. Namun ini karena memang tugas anak-anak Teacher Eli itu kalau tugas itu pengennya ya bisa, walaupun memang Teacher Eli masih harus belajar dulu. Nah, cuman mungkin teacher sudah belajar, tapi hasilnya kita saksikan ya, Teacher Eli nggak bisa. Ya, baik anak-anak, ini adalah sebuah kisah, karena kita temanya ini kan Maulid Nabi dan bulan bahasa dan Maulid Nabi, maksud teacher gitu. Jadi read aloud-nya tentang keislaman, gitu ya. Gitu kan Teacher Eli ya? Teacher Eli sudah searching buku, searching cerita. Cuman ternyata Teacher Eli baru dapatnya yang seperti ini, nanti bisa kita saksikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ya tadi ya? Teacher Rifai berarti share screen ya, Teacher Rifai ya? Betul. Cuman saya lagi nyari ini ya dulu. Tadi sudah kebuka. Oh, mana ya? Kok dia nggak bisa dibuka? Ini. Baik, anak-anak sekalian, dicerahkan share screen. Kisah ini tentang seorang wanita mulia, bahkan di dalam Al-Quran disebutkan dia adalah wanita termulia yang pernah ada di dunia ini ya. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang wanita suci yang tidak pernah berdosa. Nah ini, terlihat belum anak-anak? Sudah Teacher Rifai. Oke, alhamdulillah. Judulnya adalah Buah untuk Maryam. Nah ini nama wanita yang nanti Teacher akan ceritakan, yaitu Ibunda Maryam atau Siti Maryam ya. Dan doa Nabi Zakaria alaihissalam. Berarti ada Nabi Zakarianya, ada Siti Maryam. Nah ini bentar, ini kegedean kayaknya. 100 saja, 125. Ini yang menulisnya adalah Nandika Yogamaya, ilustratornya adalah Noli. Nah, ini ceritanya. Mari kita sama-sama perhatikan ke layar, teacher akan bacakan, kalian coba perhatikan, kalian dengar baik-baik, kalian bayangkan bagaimana peristiwa ini terjadi ketika Siti Maryam bersama Nabi Zakaria alaihissalam hidup di masanya. Bismillahirrahmanirrahim. Maryam, putri Imran, adalah seorang wanita salehah. Dia rajin beribadah kepada Allah dengan penuh rasa takut dan khusyuk. Pada zaman itu, nabi mereka adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Ketika Maryam masih kecil, Allah menjadikan Nabi Zakaria alaihissalam sebagai pemeliharanya. Nabi Zakaria alaihissalam menempatkan Maryam di suatu tempat khusus di dalam Masjid Al-Aqsa. Tempat itu disebut dengan mihrab. Tidak ada orang yang bisa menemui Maryam di dalam mihrab selain Nabi Zakaria alaihissalam. Di dalam mihrabnya, Maryam banyak belajar ilmu agama dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam mihrab Maryam. Ketika Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke dalam mihrab Maryam, dia melihat Maryam mendapatkan rizki yang di luar kebiasaan. Saat itu musim panas. Maryam mendapatkan rezeki berupa buah musim dingin. Sebaliknya, di musim dingin, ada buah musim panas untuk Maryam. Nabi Zakaria alaihissalam pun menjadi bingung dan bertanya kepada Maryam. Di dalam surat Ali Imran ayat 37, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan percakapan yang terjadi antara Nabi Zakaria alaihissalam dan Maryam.
Nabi Zakaria alaihissalam berkata, "Wahai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Melihat keajaiban yang didapatkan Maryam, membuat Nabi Zakaria alaihissalam jadi berharap kepada Allah. Saat itu Nabi Zakaria alaihissalam sudah tua dan masih belum memiliki anak. Nabi Zakaria pun sangat berharap agar Allah Subhanahu wa taala mau memberikannya keturunan. Beliau pun akhirnya berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa." Doa Nabi Zakaria alaihissalam ini disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 38. Allah pun mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam dan mengaruniakan seorang putra yang saleh bernama Yahya alaihissalam. Keajaiban yang didapatkan oleh Maryam ini disebut dengan karomah. Maryam mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala karena keistiqomahannya dalam iman dan beribadah mengikuti syariat. Dalam kisah Nabi Zakaria alaihissalam ada pelajaran yang besar. Ketika kita berdoa memohon kepada Allah, kita harus yakin bahwa Allah Maha Kuasa. Nabi Zakaria alaihissalam melihat Maryam bisa mendapat buah yang bukan pada waktunya. Beliau pun menjadi semakin yakin bahwa Allah pasti bisa memberikannya keturunan walaupun beliau sudah tua. Semoga kita bisa meneladani semangat beribadahnya Maryam dan semangat berdoanya Nabi Zakaria alaihissalam. Demikian anak-anak, sedikit kisah yang bisa teacher sampaikan. Ini ada referensinya, bisa kalian baca di sini. Ada bait Amir Nur 2021 dengan judul Doa dan Tips Agar Dikaruniai Anak. Kemudian ada Dua Sikal Muhammad Abduh tahun 2020 yang judulnya Karomah Maryam dengan mendapatkan buah yang bukan pada musimnya. Dan yang ketiga ini mengenal keluarga Imron atau Ali Imron dan Maryam binti Imron. Nah, begitulah anak-anak apa yang bisa teacher ceritakan. Gimana anak-anak? Apakah kalian paham apa yang sudah teacher bacakan? Mudah-mudahan paham ya. Karena teacher IP memang bacanya belum bagus ya. Masih jauh dari bagus. Ada teacher IP memang untuk baca begitulah, masih ala kadarnya ya. Teacher Eli selanjutnya mungkin ada think aloud ya, ada think aloud. Silakan teacher Eli. Iya, baik anak-anak, tadi kita sudah dengarkan ya kisah yang sudah disampaikan oleh Teacher Rifai, luar biasa ya. Teacher Eli juga jadi merinding karena Teacher Eli juga kan sebetulnya juga belum punya anak ya, mendengar kisah tadi, jadi Teacher Eli jadi banyak merenung. Terima kasih Teacher Rifai. Nah, berikutnya kita akan ada think aloud. Jadi setelah kita mendengarkan dan membaca buku tadi, kita juga diajak untuk yuk kita sama-sama berpikir agar tadi ingat Teacher Eli selalu menyampaikan tentang growth mindset ya. Kalau kalian melakukan refleksi, berpikir, melakukan sesuatu, maka sinap-sinap dalam otak kalian akan tambah menyala, tambah panjang. Jadi kalian akan semakin pandai. Nah, Teacher Eli akan present ya. Kalau kalian cek di Google Classroom kalian ya, Teacher sudah share think aloud-nya. Kalian sudah lihat sayang? Kelihatan ya, kalau kalian buka ya. Oke, think aloud-nya. Lalu kalian klik ya. Setelah kalian klik, masing-masing sudah dapat ya. Oke, Teacher Eli share ini biar kelihatan. Sudah terlihat, Nak? Sudah ya. Nah, masing-masing kan sudah dapat nih ya. Ini sebetulnya ada ada dua frame ya. Ini maksudnya kenapa dua frame, Teacher? Siapa tahu kalian banyak mau menulisnya lebih banyak, boleh sampai 2 frame. Tapi kalau hanya 1 frame pun tidak apa-apa, kalian sampai di sini. Yang pertama ya,
Think Aloud buku cerita. Tadi yang dibaca oleh Teacher Rifai, judul ceritanya apa? Masih inget nggak? Kalian tulis ya di sini ya. Diklik aja, kalian tinggal ketik judul buku ceritanya tadi apa. Masih inget nggak? Mudah-mudahan masih ingat ya. Lalu yang kedua, lalu berikutnya adalah ini, ada pertanyaan. Apa pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut? Kira-kira pesan moralnya apa ya? Ya, Teacher Eli nge-freeze. Jadi nanti kalian bisa baca di sini kan ada tuh ya yang tadi Teacher Eli presentasikan, bahwa di situ ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa yang tadi sudah kita baca ya. Kalau tadi hanya membacanya, sekarang menalar atau berpikir tentang isi bacaan tersebut. Nah, sambil menunggu Teacher Eli, kalian sudah boleh buka Think Aloud-nya, lalu kalian boleh isi ya, silakan anak-anak. Silakan tinggal dibaca di situ, sudah ada instruksinya, tinggal kalian isi apa saja yang harus disampaikan atau apa yang kalian dapatkan dari hasil membaca tadi ya. Silakan. Semuanya sudah ada ya di GC masing-masing. Pokoknya judulnya Think Aloud. Oh my God, Teacher Eli, live ini ya, hilang koneksi ya, nge-freeze-nya lama nggak tadi Teacher Rifai? Iya, tadi sudah saya lanjutkan. Dan okay. sekarang anak-anak dalam posisi menuliskan, Teacher Eli. Sedang menulis apakah ya? Masih ada mau disampaikan? Enggak sih, cukup. Kalau sudah paham, silakan dikerjakan ya, Nak. Oke. Jika tidak paham, boleh tanya di kotak chat. Silakan dikerjakan sekarang. Kenapa tiba-tiba Teacher Eli nge-freeze ya? Pas nge-freeze-nya keren, tapi lagi tertawa Teacher Eli. Artinya gitu? Bahagia. Ya. Aduh. Jadi bahagia. Iya ya, harus ya Teacher Rifai ya. Iya, bersyukur berarti Teacher Eli orangnya suka bersyukur. Amin. Keadaannya ya. Amin ya robbal alamin. Siapa nih yang sudah buka nih GC-nya, Think Aloud-nya? Teacher Eli lihat nih, Arya belum buka nih. Ayo buka dulu GC-nya. Think Aloud-nya, yuk. Bisa kan kalian edit sendiri, Nak? Karena teacher sudah share as editor ke kalian. Judulnya lupa, Teacher. Oke, baiklah. Judulnya apa ya, Teacher Rifai ya? Buku yang tadi dibacakan Teacher Rifai. Iya. Itu kan buah untuk Maryam dan doa Nabi Zakaria alaihissalam. Ingat ya. Buah untuk Maryam dan doa Nabi Zakaria alaihissalam. Iya, judulnya. Jadi penasaran deh Teacher Rifai, kira-kira buah yang dimakan oleh Maryam itu namanya apa ya? Apakah rambutan, durian, apakah jambu kelutuk? Apa ya? Penasaran deh, buahnya apa? Tahu nggak Teacher Rifai? Jadi kan begini, tadi udah ada clue-nya sebenarnya ya. Buah musim panas sama buah musim dingin. Nah, kalau di Indonesia, buah musim panas itu seperti mangga, itu buah musim panas ya kan. Buah musim dingin itu seperti rambutan, kemudian manggis gitu ya. Nah, kalau di Timur Tengah sana itu buah-buahan itu yang musim panas itu biasanya kurma ya. Mendekati musim dingin dia udah mau habis. Sepertinya begitu, tapi ini kan buahnya bukan dari dunia, Teacher Eli. Jadi buah-buahan itu tidak didapati di bumi ini. Sehingga buah-buahan itu mirip saja, mirip dengan buah-buahan yang ada di bumi ini. Tapi kalau dicoba rasanya, kalian akan kejar sampai dimanapun itu ada buah itu. Saking enaknya. Jadi buahnya nggak ada di bumi ya? Berarti buahnya di mana, Teacher Rifai? Jadi kan ini spesial ya. Yang namanya spesial itu kalau masih ada yang nyamain itu belum spesial namanya, Teacher Eli.
Oh Jadi iya. karena spesial, maka dibuatlah atau diberikanlah buah itu buah yang tidak ditemukan di bumi, namun bentuk-bentuknya mirip. Supaya apa? Supaya dikenali. Kalau Betul. tiba-tiba buah-buahannya bentuknya bentuk yang nggak seperti biasa, dikiranya bukan buah-buahan. Iya, nanti disangka batu ya Teacher Disangka batu. bukan jelas bentuknya ya. Iya. Iya. Nah, Soalnya Teacher Ali pernah baca Al-Qur'an katanya ada pohon pisang ya di surga ya, katanya bertandan-tandan tuh pisang atau bukan ya Teacher Rifai ya? itu perkiraan kita, yang namanya buah di surga itu kan bersusun. Iya. Tapi bersusun yang dimaksud itu apa? Kan kita belum bisa jelas. Cuma orang-orang memperkirakan apa ya, seperti pisang. Iya. Tapi kan belum tentu begitu. Iya, jadi mengimajinasikannya aja kali ya Teacher Nah, karena kan kalau kita tahu bahwa surga itu buah-buahannya atau apapun yang ada di sana itu tidak terdeteksi dalam pikiran kita, tidak terbayang ataupun tidak tergambar sedikit pun dalam bayangan kita. Jadi nggak ada dalam hati kita, maksudnya gini. Allah menciptakan sesuatu yang sama sekali berbeda dengan pengalaman kita di dunia ini, baik pengalaman nyata atau pengalaman imajinasi. Sehebat-hebatnya orang berimajinasi, nggak akan ketemu tuh imajinasi benda yang ada di surga. Iya, baik dari Pak I. Nah, sekarang sudah jam 8.29. Teacher Eli mau tanya nih, siapa yang sudah selesai tulis think aloud-nya? Boleh raise hand yang sudah selesai menuliskan think aloud-nya, coba di raise hand. Mana nih? Belum ada yang raise hand, berarti belum selesai ya? Kamu satu frame aja sayang. Nggak usah 2 frame, 1 saja. Oke, baik. Silakan kerjakan dulu ya, Nak, sampai selesai. Teacher berita waktu tambahan deh, 2 menit deh ya. Ya, 2 menit cukup harusnya Teacher Eli. Tadi ceritanya nggak panjang kan, artinya kalian ingat ya, nggak terlalu panjang kan Teacher Eli ya, pendek ya ceritanya ya. Pendek sekali. Tadinya Teacher Eli itu mau cerita tentang semut dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Semut-semut yang tinggal di batu-batuan keras, tapi mampu bertahan hidup tanpa makanan. Nah, itu ada dialognya tuh antara Nabi Sulaiman dan semut-semut yang hanya memakan sebiji jagung dalam waktu yang lama. Itu kan Iya. kalau sekarang kan namanya isolasi mandiri ya, Teacher Eli. Oke, baik. Karena Teacher Eli harus mengajar di kelas 6A nih ya. Sepertinya Teacher Eli akan menutup. Tapi mungkin sebelum ditutup, apakah Teacher Rifai ada tambahan? Tidak ada Teacher Eli, karena Teacher Eli juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Teacher Eli juga mau mengajar di kelas 3. Jadi Teacher Eli juga mohon pamit ya. Iya, baik. Kita ucapkan terima kasih yuk pada Teacher Rifai yang sudah berbagi cerita hari ini yang luar biasa ya. Terima kasih Teacher Rifai. Semoga jadi berkah ya buat kita semua. Amin, amin, amin ya Rabbal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Zoom.